Dan begitu tiba di Korea pun aku shock karena semuanya orang Korea. Ya memang lagi. Itu aku shock. Dia shock sampai Korea. Semua Korea. Kan aku selama ini hidupnya di Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Iya, betul. Lost connection. Orang kayak gitu. Assalamualaikum geng, welcome back to our channel Edi Zainuri TV. Selamat bergabung. Bagi kepada kalian yang sentiasa support dan dukung kami dan juga channel ini, jutaan terima kasih kami ucapkan kepada kalian yang baru. Jangan lupa untuk tekan subscribe. Dan subscribe itu gratis aja geng. Dan di sokongan kalian buat kita orang, okay, seperti biasa Asna doakan pada yang menonton hari ini, Asna doakan agar kalian semua dipermudahkan segala urusan dan dilapangkan rezekinya. Amin. Okay, hari ini kita nak react video apa? Okey geng, ada request daripada sahabat-sahabat Indonesia kita. Nak kita react tentang kakak adik Korea ni geng. Kakak adik Korea yang dah 20 tahun di Indonesia. Jiwanya Indonesia banget katanya geng. Channel Yuna Nona. Ini memang orang Korea lah geng yang udah menetap di Indonesia. Nuna daripada channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, tanda sokongan kita juga, okey? Nak tahu se-Indonesia mana mereka ini? Yuk ikut kita react. Jom. Dah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Neng, kemana Neng? Sipit gitu. Matanya mana nih gitu. Oh iya, buka mata gitu digituin. Nah, begitu aku udah lulus. Betul nih Korean. Terus datang ke Korea, aku merasa aku bukan orang Korea gitu, guys. Karena 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Hari ini ada tamu yang sangat spesial. Siapakah kalian? Perkenalkan diri. Annyeonghaseyo. aku Yejin. Aku Yeun. Yejin Yeun. Akhirnya aku ketemu lagi sama Lee sister. Oh, Lee Sisters. Ini adik-beradik ya? Mumpung Yeun sama Ejin lagi di Korea, aku ngajak Betul. lagi untuk ngobrol gitu guys. That's right. Oh ya, aku tak percaya sekali. Orang Korea jadi ni. kalian kan tinggal di Indonesia sebenarnya kan, mami papi juga dari Indonesia Iya, dan lahir di Indonesia terus sampai SMA ya. Jadi hampir 20 tahun di Indonesia kan. Betul. Kalau untuk kuliah baru ke Korea gitu. Oh, kan. lahir di Aku pengen Indonesia. tanya, tinggal di Indonesia sebagai WNA, apakah ada yang Enak. WNA apa ya geng? Dan WNA apa ya? buruk? Yes. Yang mana duluan nih? Yang positif dulu aja ya. Oke. Yang bagus. Aku Q&A. secara pribadi ya, karena aku orang Korea, teman-teman Indonesia aku lebih perhatikan aku, lebih care sama aku. Karena aku, jadi kebanyakan teman-teman Indonesia, mereka kan baik banget ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada kesulitan gitu, ya aku bantu kamu aja, lebih caring. Baik. Terus misalnya kalau aku nggak paham sesuatu, mereka jelasin, oh jadi ini kayak gini, makanya kayak gini. Mereka lebih caring sama aku. Aku merasa ya ini mungkin aku yang merasa doang, mereka mungkin sama aja untuk teman-teman orang Indonesia juga. Cuman aku merasa kayak wah mereka peduli banget sama aku gitu. Jadi bersyukur ya. Bersyukur, betul. Bersyukur. Aku karena aku orang Korea tapi aku tinggalnya di Indonesia, aku beruntung banget dan bersyukur banget bisa bahasa Indonesia dan Korea. Betul. Kan kalau aku misalnya lahir di Korea dan seterusnya tinggal di Korea saja, mana mungkin aku bisa bahasa Indonesia kayak kan. Jadi aku bersyukur banget bisa bahasa Indonesia. Betul. Dan juga karena aku suka ngobrol dan suka main-main sama teman Indonesia. Bahasa aku itu bahasa Lebih lokal gitu. bahasa sehari-hari Lokal. gitu lah. Sehari-hari, iya. Praktis lah. Iya, praktis lah. Kalau misalnya aku belajar bahasa Indonesia dari Korea, aku cuman bisa kayak betul. yang Baca. sesuai teks, yang formal banget, yang kaku banget gitu kan. Tapi aku bersyukur bisa
jokesnya juga dalam bahasa Indonesia. Ya, bercanda pakai bahasa Indonesia. Terus kalau Indonesia tuh aku suka serunya tuh bukan hanya cuman ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak gitu kan. Dan banyak logatnya pun namanya. beda-beda. Iya, tapi mereka tuh mirip-mirip gitu loh bahasanya. Jadi itu juga seru banget. Betul. Tapi kalau gitu bingung gitu nggak sih? Kayak pas kecil belajar banyak bahasa sekaligus gitu. Nggak waktu itu nggak rasa gitu. Malah pas kecil, Pas kecil gimana? paling bagus bahasa Indonesia guys. Oh gitu. Daripada bahasa Korea. Aku pas kecil karena mami aku lebih sibuk kerja. Iya. Dulu masih Sibuk kerja. nyari duit guys. Jadi Sibuk nyari duit. aku tuh kebanyakan sama kakak. Iya. Kakak pembantu. Kakak suster. Kakak suster. Suster ngesot apa gestot? Ngomongnya lebih jago dalam bahasa Suster Indonesia. ngesot. Aku anak kecil gitu. Iya betul. Kita jadi pas kecil itu kita kebanyakan waktu selalu pakai bahasa Indonesia ya sama kakak, sama suster, teman-teman juga teman-teman di itu guys dekat rumah itu semuanya orang Indonesia. Jadi kita nyaman sih sebenarnya, lebih nyaman dulu. Kalau sekarang kan harus pikir dulu nih, gue tergantung situasi ya. Aku harus pakai bahasa Indonesia yang seperti apa gitu. Kalau sama temen-temen ya bercanda nggak apa-apa. Iya, betul. Sampai aku pas kecil ada teman aku yang kira aku tuh orang Indonesia. Jadi pas aku pakai bahasa Korea dia kaget banget. Aku orang Korea gitu. Iya, jadi pernah. Iya serius. Karena kan dia sampai kira aku orang Indonesia, soalnya teman-teman aku semua orang Indonesia dan aku juga pakai jago kan bahasa Indonesianya, jadi dia kiranya gitu. Wow. Tapi bukan sekedar bahasa doang. Kalau bahasa emang bisa dipelajari kan, tapi kalau budaya aku pikir kita nggak bisa belajar dan mengetahui suatu budaya kalau kita nggak ada pengalaman. Betul. Jadi karena kita di Indonesia dan lingkungannya itu kan semuanya Indonesia, orang Indonesia, teman-teman Indonesia. Jadi secara otomatis kita kayak meresap budayanya juga. Jadi nggak kayak orang Korea biasa guys. Teman-teman orang Korea aku pas mereka lihat aku, mereka pikir langsung tahu gitu loh, oh dia bukan orang Korea banget. Dia pasti pernah tinggal di luar negeri gitu ya. Mungkin ada vibes-nya. vibes Gyopo gitu ya. Apa itu? Vibes Gyopo. Vibes-nya. Cewek booing gitu ya. Betul. Iya, jadi oleh karena itu aku kayaknya lebih fleksibel, pas pikir juga lebih fleksibel. Lebih open minded. Ya, lebih open minded. Terus kalau misalnya aku ketemu orang asing, nggak ada rasa takut sama sekali. Betul. Tapi kalau teman-teman Korea aku yang Betul. besar di Korea, yang hanya ada di Korea selama ini, mereka katanya merasa takut. Ada itu namanya 외국인 울렁증. Oh gitu. Iya. Mereka kayak Takut gitu. gak nyaman kalau ada orang asing gitu guys. Tapi kalau aku malah lebih kayak Lebih senang. Lebih senang Iya. gitu ya. Gitu aku maksudnya kalau kalian nanti juga pengen punya anaknya di luar negeri gitu. iya, Pengen. mau banget. Mau banget. Oh banget. Mau banget. Anak kalian pengen jadi kayak kalian gitu. Mau banget. Mau banget. Aku sebenarnya nggak mau anak aku cuma Cuma di di Korea Korea aja gitu. Iya. Oh gitu. Iya, aku mau dia banyak pengalaman. Karena pengalaman penting banget. Walaupun di Korea tuh edukasinya itu pengalaman sama edukasi itu menurut Beda. aku beda guys. Beda. Jadi apa yang kalian pelajari dari buku sama apa yang kamu benar-benar mengalami, menurut aku pas dari pengalaman lebih banyak yang kita bisa dapat. Iya, lebih banyak pengetahuan yang kita dapat ya dari pengalaman. Kalau dari lewat buku tuh cuman kayak hafal doang, terus cuma pakai otak aja ya itu aja. Pakai gitu otak loh. aja. Dan gampang lupa juga kalau Iya, lewat iya. buku doang kan. Aku tahu Korea itu negara maju ya, tapi aku nggak mau anak-anak aku stres belajar doang sampai jam 10 kayak sampai subuh kayak karena pendidikan Korea emang fokusnya di itu kan pelajaran sesuai apa ya? Betul. Sistemnya udah terbatas dari gitu, pemerintah guys. gitu. Dari pemerintah itu udah terbatas. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau anak-anak aku kayak aku, kayak kita lebih bebas, lebih apa ya? Lebih global lah, lebih internasional. Apalagi kan sekarang
karena semuanya online, global sama internasional itu penting banget. Betul. Jadi Semua terkoneksi gitu iya, kan. semuanya koneksi secara global gitu loh. Iya, jadi belajar bahasa juga nggak sekedar menghafalkan aja. Iya, betul. Aku mau dia kayak Belajarnya natural banget belajar ya. ini, belajar itu, tapi Sambil dengan- main-main. sambil main-main, iya, sambil bergaul dengan teman-teman orang asing gitu, guys. Yejin sendiri atau Yan sendiri mikir gimana waktu kecil aku orang Indonesia atau orang Korea? Aku secara pribadi, aku pikir aku selalu orang Korea. Oh gitu. Pas di Indonesia, karena mereka kebanyakan kayak anggap Anggapnya aku memang tuh orang asing gitu. Iya, mereka jadi kayak selalu mau membantu gitu kan, selalu mau kasih pengetahuan tentang Indonesia, tentang budaya Indonesia, tentang bahasa Indonesia. Jadi aku selalu merasa, oh aku 100% orang Korea. Pas aku di Indonesia kayak gitu. Nah, begitu aku udah lulus, terus datang ke Korea, aku merasa aku bukan orang Korea gitu, guys. Iya. Karena pola pikir orang Korea yang hanya di Indonesia, hanya di Korea, dan Sama aku yang yang beda banget. selama ini tinggal di Indonesia itu beda banget ternyata, guys. Jadi selama ini aku salah, aku pikir aku Korea banget, ternyata Jadi kamu apa? Hybrid. hybrid, guys. Campuran. Campuran. Pokoknya mindsetnya beda. Betul. Cara menghadapi apa ya? Situasi, menjalani teman-teman menghadapi menjalani situasi, hidup. menjalani hidup juga beda. Tapi kalau aku kayaknya kayak agak beda sama kayak Caprice. Situasinya Karena beda. dia kan SD-nya di sekolah Korea yang ada di Indonesia. Betul. Tapi aku dari SD tuh udah di sekolah internasional. Jadi jarang ada orang Korea gitu, guys. Dan aku pindah sekolah pas aku mau jadi SMA. SMP kelas 3 ya. Pas itu aku jujurly agak susah untuk bergaul dengan orang Zuzurli Korea. apa, Aku Gek? kayak merasa kayak orang asing walaupun aku sendiri tuh orang Korea. Jadi kayak mereka tuh Koreanya Korea banget gitu. Jadi situasinya beda ya, guys. Aku dari sekolah Korea ke sekolah internasional. Betul. Nah, dia kebalik. Dia dari sekolah internasional sekolah nantinya Korea. ke sekolah Korea. Jadi untuk aku udah biasa dengan Yang Korea Suasana banget. Korea. Korea Suasana banget, Korea udah gitu. biasa. Tapi begitu aku ke Korea, malah culture shock. Kok beda, orang-orangnya beda cara pikirnya sama Itu aku. juga aku sih. Kan aku culture shock juga begitu Sekolah tiba Korea. di sekolah Korea. Dan begitu tiba di Korea pun aku shock karena semuanya orang Korea. Ya memang lah, Geng. Itu aku shock. Dia shock sampai Korea. Semua Korea. Kan aku selama ini hidupnya di Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Iya, betul. Jarang banget Lost connection. orang kayak gitu kan. Terus baru aku kan. Tapi kalau begitu tiba aku di sekolah Korea, semuanya orang Korea. Rasanya kayak aku harus sapa mereka sendiri-sendiri gitu. Satu persatu. Iya, soalnya kan selama ini kan di sekolah asing kan, sekolah internasional. Guru aku sering minta bantu aku kalau ada murid Korea yang datang. Dia bilang, "Ya Jin, bantuin dia dong," gitu kan. kamu harus bantu dia. Iya. Dia tuh cuma ada 1 orang atau 2 orang Korea gitu kan. Aku pasti sapa dulu. Annyeong gitu kan. Karena aku tuh happy banget. Oke. Ada orang Korea gitu. Tapi ternyata pas tiba ke Korea, sekolah Korea tuh Semuanya orang Korea. iya, terus kayak bahasanya semua orang Korea. Terus pas tiba di Korea pun tulisannya semua bahasa Korea. Dimanapun semuanya orang Korea. Pertama kali aku mengalami. Bocah ini memang. Aku nggak ngerti, guys. Ini kenapa dia shock tulisannya dalam bahasa Korea. Ini di Korea gitu loh. Iya, tapi kan Karena dulu jiwanya Indonesia. iya. Tapi kan kayak Jadi setiap kali aku Dah bergaduh pula adik-beradik ni. tempat Berantem pula. kualitas Korea gitu, aku pertama kali agak butuh waktu untuk adaptasi. aku iya, tapi nggak selebay ini. Nggak sampai kayak, "Hah, kenapa tulisannya bahasa Korea? Kenapa mereka pakai bahasa Korea?" Nggak. Udah berantem. Oh, kayak gitu aja, bukan takut sih, tapi agak kaget aja. Aku kagetnya bukan dari situ. Kalau itu emang fakta kan. Kita ke Korea, tulisan Korea. Udah tahu lah. Tapi aku pas kagetnya itu dari kayak percakapan gitu ya. Aku ngobrol sama temen Korea, tapi dia pendapatnya kayak sangat Korea banget gitu. Korea banget, mindsetnya Korea banget. Tapi aku
kayak nggak setuju sama dia karena aku mungkin udah biasa sama budaya Indonesia, cara pikir orang Indonesia, misalnya lebih toleransi gitu kan. Tapi kadang teman-teman Korea tertutup, lebih tertutup, terus cara pikirnya kayak lebih ketat kata Abas. Aku kagetnya dari situ. Mungkin karena pengalamannya juga gak begitu banyak, jadi mereka nggak kepikir atas itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Aku merasa lebih nyaman di Indonesia daripada guys. Korea. Mungkin karena orang tua juga kali ya. Karena mereka di Indonesia Udah dan lama itu. Jadi anggap rumah sendiri itu Indonesia ya, bukan iya, Korea ya? iya, kampung Indonesia. Iya. Kampung Ada Indonesia. nggak sih ada yang susah gitu hidup di Indonesia sebagai WNA, ada kekurangan atau kesusahan? Mungkin ada. Kayak dia bilang orang Indonesia tuh caring banget, memperhatikan banget. Ya itu bagus sih bagus, tapi kadang itu jadi buruk. Oh, buruk. Kenapa? Bukan keterlaluan, karena kita kelihatannya kayak orang asing, banyak yang menyapa kita dengan kayak gak sopan. Kayak gimana? Kayak gimana? Kayak Blackpink. iya. Blackpink. Mereka bilangnya Neng, kemana Neng? Gitu kan. Terus kayak Itu mah masih oke. Itu enggak pakai bahasa Cina. oh iya, Kayak- kita dirasisin guys. Jadi Iya, banyak yang rasis. rasis. Kan orang Indonesia sering bilang orang Korea tuh semuanya rasis gitu kan. Sebenarnya di Indonesia juga banyak yang rasis. Semua setiap negara pasti ada yang Pasti rasis. ada yang jahat, pasti ada yang rasis, banyak yang nggak sopan gitu kan. Pas kita kecil pun lagi jalan gitu ya, pasti sapanya kayak nggak sopan gitu guys. Dan kita pas anak kecil pasti sakit hati lah, kayak sipit gitu dipanggilnya kan. Aku sipit gitu. Matanya mana nih gitu. Oh iya, buka mata, ngantuk gitu kan. Dikatain kayak Matanya sipit, dikatain sipit. jelek, dikatain apa ya? Kamu balik aja ke Iya, Cina iya, gitu, iya. padahal orang Korea. Padahal orang Korea tapi disuruh balik ke Kita juga bilang ke kita pas kita kecil tuh kalau ada orang yang katanya kayak gitu kamu jalanin aja, Cuek jangan aja. cuek aja, jangan Cuek dengerin aja. gitu kan. jangan, pokoknya jangan respon katanya kalau ada orang-orang seperti itu. Jadi pas aku kecil mungkin aku stres, tapi sekarang mah udah Terkenal guys. sekarang udah pada tahu Iya, negara iya. Korea. Korea, betul, betul. Korea jadi terkenal. Zamannya udah beda ya. Iya, jadi kayaknya sekarang daripada orang yang menjelekin negara Korea, kayaknya banyak yang lebih suka negara Korea. K-pop. Jadi aku bersyukur banget tentang hal itu sih. Iya. Seru banget ya, kayaknya aku juga pengen punya anak di luar negeri. Oh iya, seru. Banyak pengalaman yang lebih seru ya, lebih bervariasi ya. Betul betul. Jadi pengennya nanti di Indonesia gitu ya, atau negara lain gitu ada. Oh, menetapnya. Kalau Indonesia emang udah kampung, udah fix ya, karena orang tua juga mau jadi WNI sebentar lagi. Tapi kalau aku secara pribadi nggak mau menetap di suatu tempat. Aku mau ke sini, ke Pindah-pindah situ. gitu ya. Suka pindah-pindah. Iya. Oh, ya aku juga sih. Aku mau pindah-pindah. Tapi kalau untuk rumah yang aku bisa bener-bener nyaman itu Indonesia. Wow. Baru orang tua. Iya iya iya. Iri banget kali ya. Dengan ceritanya kayaknya memang seru banget ya tinggal di Indonesia. Walaupun ada susahnya dikit Oh, gitu. iya. Karena udah sekarang gede jadi udah bisa paham. Betul, semuanya betul, gitu betul. kan. Wah, ternyata Betul. enak yang di Indonesia kayak gini guys. Cerita dari Yejin ya seperti itu. Tapi kita agak beda sih sama WNA biasa yang ada di Indonesia. Apa bedanya? Karena kalau WNA orang Korea yang ada di Indonesia, mereka kebanyakan Gak bisa bahasa Indonesia. dan kebanyakan nggak punya banyak temen Indonesia. Lebih bergaulnya sama sesama Orang Korea, iya. Karena komunitas orang Korea di Indonesia sangat besar dan kuat guys. Jadi suka berkelompok dan sekolah pun kan ada sekolah Korea. Kebanyakan orang tua Korea mau anaknya itu belajar di sekolah Korea biar dapat budaya Korea, belajar bahasa Korea gitu.
Kayaknya mami papinya yang jadi lebih cerdas deh kayaknya. Lebih luas pikirannya. gitu. Iya. Mereka lebih open minded sih. Karena mami papi kita sendiri pun mereka suka orang Indonesia. Iya. Dan teman-temannya semuanya orang Indonesia. Betul guys. betul. Oh, iya? Iya. Kita panggilnya kakak atau tante. Kakak-kakak. Orang tua itu penting banget ya. Ngaruh ke anaknya. Betul betul. Ngaruh banget guys, Ngaruh ngaruh banget. Kalau emang orang tua kita sama dengan orang tua yang lain, yang maunya kita fokus pelajaran bahasa Korea doang atau budaya Korea doang, pasti kita juga nggak dapet kesempatan kayak gini. Betul. Apa gunanya ke negara lain? Aku pengen jadi orang tuanya yang Yazin. Guys, cerita hari ini seru banget. Aku belajarnya banyak deh dari cerita kalian. Karena aku juga sering ke Indonesia dan suka banget kan. Jadi aku juga sering mikir kalau aku pindah atau ya nanti coba tinggal di Indonesia atau di lain gimana gitu kan. Jadi aku kemungkinan bisa aku juga punya rumahnya di Indonesia dan nanti punya anak juga Indonesia gitu kan. Jadi aku tuh kayak pengen dengar gitu loh yang anak-anak yang udah pernah tinggal di Indonesia dari kecil sampai gede gitu. Aku pengen punya anak-anak seperti yang Anak yang baik, mami papi be thankful ya. Ya, kalau gitu video hari ini sampai sini saja dan kita punya video collab di channel Priscilla dan Daniel Lia. Oke. Jadi jangan lupa cek juga ini. Priscilla Oke, Lee, kalau gitu Daniel kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Oke. Tadi kita tengok macam mana pengalaman kakak dengan adik diorang ni yang tinggal di Indonesia selama 20 tahun sejak daripada kecil, sejak lahir dan sampai mereka berusia 20 tahun, dan kita dengar bagaimana pengalaman diorang, bagaimana mereka jatuh cinta dengan Indonesia dan mereka merasakan diri mereka sendiri sudah menjadi sebahagian dari negara Indonesia. Dan Sebabnya mungkin mereka lahir di Indonesia. Dari betul. kecil pergaulannya dengan teman-teman Indonesia, sekolah je pun di Indonesia. Jadi mungkin dari kecil dia sudah biasa dengan budaya Indonesia kan. Jadi dia selesa lah sampai ke besar dia selesa kan. Betul, dan macam perkongsian mereka tadi, dia kata pengalaman itu tak sama dengan apa yang telah kita belajar dengan melalui buku ataupun melalui visual kan. Kalau kita pergi sendiri, alami sendiri, dan kita akan dapat pengalaman yang luar biasa. Macam dia kata macam bahasa kan, kita memang boleh belajar bahasa dekat sekolah, tapi bila kita ada conversation dengan orang asal negara yang kita belajar, contoh kita belajar bahasa Cina, kita ke negara Cina ataupun jumpa dengan orang Cina, conversation dengan mereka akan membuatkan bahasa kita menjadi lebih baik. Dan itu yang kita dapat saksikan tadi, dan tak rasa pun dia orang ni macam Korea kan, sebab bunyi dia pas banget Indonesia. Ngomongnya tu lancar banget kan. Itu bahasa gaulnya tu lancar. Betul, dan kita sangat-sangat menghargai pengalaman mereka ni, dan sebab kita tak pernah tahu pun sebenarnya kat Korea pun dekat Indonesia pun ada orang kata perkampungan Korea, dia cakap tadi kan, Sekolah Korea. sekolah Korea, dan mereka sebenarnya telah mempelajari banyak tentang hal Indonesia, dan dia sendiri mengatakan bahawa orang-orang Indonesia ni rakan-rakannya, teman-temannya prihatin banget sama orang asing. Adalah dekat negara-negara lain memanglah ada pengalaman yang tak best, tapi semua negara pun saya rasa sama je kan. Tak semua baik dan tak semua yang buruk, dan jangan disebabkan oleh satu perkara yang buruk dan kita anggap semua orang tu jahat juga, salah tu. Okay, saya rasa sampai kat sini dulu video kami untuk kali ni. Kakak adik Korea ni memang sangat-sangat best. Kita dapat belajar sesuatu yang banyak daripada mereka kan, dan kepada yang tonton sampai habis, kena Elio kan. Sampai yang tonton sampai habis, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada kalian yang baru di YouTube maupun di channel ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe ya, kerana subscribe itu gratis aja geng. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa untuk like, comment dan share. Assalamualaikum semuanya, bye.